dari Allah, mahtadaina, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, kata Nabi. Wala sallaina, dan kita tidak akan bisa melakukan salat. Wala tasaddaqna, dan kita tidak bisa bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya jemaah, seseorang dapat beribadah kepada Allah itu murni merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap kita dalam beribadah. Sebagaimana kita ketahui, di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir, banyak kaum muslimin yang semangat dalam beribadah. Namun ada hal penting yang juga harus diperhatikan oleh sebagian kita, yaitu berharap agar Allah mau menerima amalan kita. Sebagaimana kita semangat dalam beribadah jemaah, maka kita juga harus semangat memohon kepada Allah agar amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatian terhadap diterimanya amal saleh itu merupakan ciri atau tanda seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihissalam ketika dia dan putranya Ismail meninggikan Ka'bah. Apa kata Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama putranya Ismail. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Coba diperhatikan jemaah. Diriwayatkan dari sebagian salaf ketika mereka membaca ayat ini, membaca ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, mereka mengucapkan ya Khalilur Rahman tuqimu qawa'ida baitir Rahman wa tushfiq alla yutaqabbal mink. Mereka mengatakan, wahai Khalilur Rahman Ibrahim, engkau sedang membangun Ka'bah, namun engkau khawatir amalmu tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ciri orang yang saleh, ciri orang yang saleh adalah mereka khawatir apabila amalan mereka tidak diterima. Lihatlah pula ibundanya Maryam ketika ia mengandung Maryam. Apa kata beliau? Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika ibundanya Maryam mengandung Maryam. Jadi ibunda Maryam bernazar apabila lahir bayi dari dirinya akan dijadikan anak tersebut sebagai pengabdi atau beribadah di Baitul Maqdis. Namun ibunda Maryam mengatakan taqabbal minni, terimalah wahai Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ciri orang yang saleh, selain mereka semangat dalam beribadah, mereka juga semangat memohon kepada Allah agar Allah menerima amal mereka. Jadi jemaah, ketika Anda puasa, selesai Anda berpuasa, angkat tangan Anda dan katakan Rabbi taqabbal minni. Ya Allah, terimalah puasaku. Karena betapa banyak puasa kita tercemari. Terkadang mendengar musik atau berghibah. Jadi ketika Anda selesai berpuasa, angkat tangan Anda dan katakan Rabbi taqabbal minni. Selesai Anda melakukan qiyamul lail, salat tarawih, angkat tangan Anda dan katakan Rabbi taqabbal minni. Ketika Anda berinfak di bulan Ramadan, jangan lupa ucapkan Rabbi taqabbal minni, ya Allah, terimalah infakku tersebut.
Karena betapa banyak infak yang kita keluarkan mungkin tercemar dengan niat-niat lain. Ya. Ketika Anda mengajarkan ilmu kepada orang lain, katakan Rabbi taqabbal minni. Ya. Bisa jadi ilmu yang kita ajarkan terkontaminasi dengan niat-niat duniawi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan perkara diterimanya amalan atau tidak adalah sesuatu yang gaib. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, apakah amalan seseorang diterima atau tidak. Apa hikmahnya? Ketika seseorang tidak mengetahui amalan yang diterima atau tidak, ya, maka akan menjadikan orang tersebut tidak ujub, ya, tidak sombong. Karena nggak ada yang tahu jemaah, apakah puasa kita diterima, apakah qiyamul lail kita selama ini diterima. Ya. Itu di antara hikmah Allah. Allah menyembunyikan perkara diterimanya amalan atau tidak, agar itu seseorang tidak merasa ujub, tidak merasa bangga dengan amalannya. Ya. Namun ada beberapa tanda, ya, yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setidaknya ada 3 tanda, ya, yang disebutkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda diterimanya amal seseorang. Ya. Yang pertama dan yang kedua adalah seorang beramal hendaknya ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 2 syarat utama ini jemaah pastikan terpenuhi dalam semua ibadah Anda. Ya. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan itu. Ya. Coba lihat zikir kita selama ini, ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada lakukan, kalau tidak jangan. Salat Anda selama ini yang Anda kerjakan, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Kalau ada lakukan, kalau tidak maka jangan. Karena seseorang yang mengerjakan sesuatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi itu yang pertama dan yang kedua di antara tanda diterimanya amalan seseorang, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga dan yang terakhir, di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah tadi, mereka khawatir, ya, apabila amalnya tidak diterima. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Ya. Aisyah ketika membaca ayat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahaula'il ladzina yasriqun wa yaqtulun wa yaznun?" Apakah mereka yang takut di ayat ini adalah mereka yang mencuri, membunuh? Lalu kata Nabi, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai Aisyah. Mereka adalah alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah yang berinfak, salat, puasa, namun mereka takut amalan mereka tidak diterima. Ya. Lihatlah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika dia berinfak kepada seorang fakir. Anaknya berkata kepada Ibnu Umar, "Semoga Allah menerima infakmu wahai ayahanda." Apa kata Ibnu Umar? "Ayya bunai, wahai ananda,
"Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqata dirhamin wahid." Wahai anakku, seandainya aku tahu Allah menerima satu saja sujudku atau satu dirham dari infakku, ya, maka yang aku harapkan saat ini adalah al-maut, mati. Lalu kata beliau, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena yang diterima amalannya adalah orang-orang yang bertakwa. Itu siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Lalu muncul orang-orang sekarang yang mungkin solatnya biasa saja, infaknya biasa saja, ngajinya biasa saja, namun dia pede bahwasanya amalan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri-ciri orang yang kurang baik. Jadi selain semangat beribadah jemaah, ya, maka semangatlah pula untuk berdoa kepada Allah agar Allah mau menerima amalan kita. Ya. Jadi di sisa terakhir bulan Ramadan ini, ya, adalah seseorang hendaknya memperbanyak doa agar Allah menerima amalnya. Ya. Lihatlah sebagian salaf, mereka setelah berakhir Ramadan, mereka berdoa 6 bulan. Berdoa apa 6 bulan tersebut? Mereka berdoa agar Allah mau menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Itulah ciri-ciri orang yang saleh. Jadi coba kita cek diri sendiri jemaah. Ya. Tanyakan pada diri ini, apakah setelah beramal kita merasa bangga, ujub, atau ada perasaan khawatir agar Allah mau menerima ibadah tersebut? Apabila ada, maka berbahagialah. Itulah tanda atau ciri-ciri dari orang yang saleh. Mereka beramal banyak, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim wa tub alaina innaka antat tawwabu ar-rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.